Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jensen Kurnia Tolayub dengan NIM 224611210. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dua elemen yang berurutan menukarnya bila berada dalam urutan yang salah. Oke, kita lanjut ke import random. Nah, import random itu artinya membuat data acak, dan yang kedua import time. Import time gunanya untuk mengukur waktu eksekusi program. Dan ketiga import multiprocessing. Untuk itu kegunaannya untuk memproses paralel. Yang terakhir, yang keempat, import matplotlib payload, yang artinya kegunaannya untuk membuat grafik atau visualisasi. Nah, yang kedua ini untuk baris yang kedua, fungsinya itu digunakan untuk mengurutkan data dalam sebuah list dari kecil ke besar menggunakan algoritma. Dan yang ketiga ini biasanya kode ini digunakan untuk yang pertama untuk membuat data acak, yang kedua menjalankan bubble sort, yang ketiga mengukur waktu eksekusi, yang keempat menampilkan data sebelum dan sesudah sorting. Dan kita lanjut ke baris yang keempat, parallel bubble sort. Nah, parallel bubble sort itu mempercepat proses pengurutan data dengan cara membagi data, mengurutkannya secara bersamaan di beberapa proses, lalu menggabungkan kembali dan memastikan urutannya benar. Oke, kita lanjut ke baris yang kelima. Nah, baris yang kelima ini menunjukkan hasil akhir sorting menggunakan metode paralel dan membandingkan waktu eksekusinya. Contohnya, pertama tuh data berhasil diurutkan, kedua waktu eksekusi dicatat, ketiga biasanya hasil paralel lebih cepat dibanding versi sekuensial. Nah, untuk baris yang terakhir memberikan hasil akhir yang perbandingannya performa kedua metode, baik dalam bentuk grafik maupun angka. Yang pertama tuh biasanya melihat metode mana yang lebih cepat, dan yang kedua grafik menunjukkan selisih waktu secara visual. Yang ketiga grafik menunjukkan selisih waktu secara visual. Dan yang ketiga print out menunjukkan nilai pasti dan memberikan kesimpulan otomatis. Dan yang terakhir, umumnya paralel lebih cepat, tetapi pada beberapa kasus kecil sekuensial bisa lebih cepat karena tidak ada overhead pembagian data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.